Assalamualaikum, halo kami dari kelompok 5 kelas B. Pada video ini kami akan menganalisis kondisi kependudukan dan statistik vital di Sudan Selatan, negara termuda di dunia yang merdeka pada tahun 2011. Dan saat ini berstatus sebagai negara berpendapatan terendah di dunia menurut klasifikasi World Bank. Analisis ini akan membahas tentang 6 aspek utama, yaitu evaluasi demografi, tantangan, fertilitas dan mortalitas, kualitas dan ketimpangan internal, analisis kebijakan, dan serta rekomendasi berbasis evidence. Selamat menonton. Sudan Selatan terletak di Afrika Timur Tengah dengan luas wilayah sekitar 644.329 km kuadrat tanpa akses laut, landlocked, dan dilalui Sungai Nil Putih. Negara ini merdeka dari Sudan pada tahun 2011 setelah konflik berkepanjangan, menjadikan negara paling muda di dunia. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Sudan Selatan tercatat sekitar 12,19 juta jiwa dan diproyeksikan mencapai 12,4 juta jiwa pada tahun 2026 dengan kepadatan penduduk yang masih rendah sekitar 20 juta jiwa kilometer kuadrat. Struktur piramida penduduk berbentuk ekspansif, melebar di bagian bawah dan komposisi 38,0%. Penduduk usia 0-14 tahun 58,9%, usia produktif 15-64 tahun dan hanya 3,1%. Usia 65 tahun ke atas, seks rasio tercatat 96,7 laki-laki per 100 perempuan. Struktur usia muda ini menempatkan Sudan Selatan pada tahap 2 transisi demografi early expanding yang dicirikan oleh angka kelahiran tinggi, angka kematian yang mulai menurun, dan pertumbuhan penduduk yang masih cepat. Dengan 58,9% penduduk berada di usia produktif, negara ini berpotensi memperoleh bonus demografi, namun potensi tersebut masih terhambat oleh keterbatasan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan stabilitas politik. Dari sisi ekonomi, PDB per kapita Sudan Selatan diperkirakan hanya sekitar 251 US dollar pada tahun 2025, menjadikannya negara dengan pendapatan per kapita terendah di dunia dan termasuk kategori low income country of World Bank. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fertilitas yang ada di Sudan Selatan. Angka kelahiran kasar di Sudan Selatan ini pada 2025 diproyeksikan sekitar 29,4 per 1000 penduduk. Tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren menurun. Total fertility rate atau TFR ini berada pada angka 3,7 anak per perempuan. Dengan puncak kelahiran, ASFR justru terjadi pada kelompok usia 20-24 tahun. Kelompok usia 20-20 tahun sekitar 215 kelahiran per 1000 perempuan. Yang memperhatikan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun ini mencapai 97 per 1000, didorong oleh rendahnya penggunaan kontrasepsi modern yang hanya sekitar 5,7%. Untuk mortalitas di Sudan Selatan ini, angka kematian kasarnya itu berkisaran 9,7 sampai 11,4 per 1000 penduduk. Lebih mengkhawatirkannya, angka kematian ibu atau MMR itu tercatat antara 692 hingga lebih dari 1000 per 100.000 kelahiran hidup, tergantung sumber data, menjadikan Sudan Selatan ini salah satu negara dengan MMR tertinggi di dunia. Hal ini itu diperparah oleh rendahnya persalinan yang ditangani tenaga kesehatan terampil, hanya sekitar 39,7%. Angka kematian angka kematian bayi atau IMR ini berada di rentang 57 sampai 72,6 per 1000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian balita atau under 5 mortality rate ini mencapai 97 sampai 99 per 1000 kelahiran hidup. Berarti hampir 1 dari 10 anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Penyebab utamanya ini kan mengakibatkan kayak malaria, konflik berkepanjangan, gizi buruk, terus juga diare, terus juga saluran pernapasan di sana. Karena kan Sudan Selatan ini termasuk negara dengan status termiskin di dunia. Makanya konflik ini tuh bisa terjadi gitu. Usia harapan hidup tercatat sekitar 50,5 sampai 59,6 tahun dengan perempuan 60,9 tahun
hidup lebih lama dibanding laki-laki, yaitu 54,9 tahun. Nah, untuk yang terakhir, setelah kita sudah mengetahui fertilitas dan mortalitas, kita akan membahas tentang morbiditas. Morbiditas ini itu malaria menjadi beban penyakit terbesar dengan insiden 274,78 kasus per 1.000 penduduk beresiko, dan sekitar 5,09 juta kasus dilaporkan pada 2023. Prevalensi hipertensi pada usia 30-79 tahun ini mencapai 34,2%, menunjukkan beban penyakit tidak menular yang juga signifikan di tengah dominasi penyakit menular. Jadi itu dia untuk fertilitas, mortalitas, dan juga morbiditas yang ada di Sudan Selatan ini. Sudan Selatan belum memiliki sistem civil registration and vital station yang kuat. Cakupan pencatatan kelahiran hanya berkisaran 14-35%, sementara pencatatan kematiannya itu bahkan berada di bawah 10%. Akibatnya, mayoritas anak-anak tidak memiliki identitas hukum dan data kematian nasional yang sangat bergantung pada estimasi permodelan. Bukan pencatatan rutin, sensus nasional kompresif terakhir dilakukan pada tahun 2008 sebelum kemerdekaan, dan hingga kini belum ada sensus baru akibat konflik, keterbatasan dana, dan kendala akses wilayah. Sebagai gantinya, data kependudukan banyak bersumber dari survei rumah tangga seperti MICS dan DHS, serta estimasi permodelan dari WHO, UNICEF, dan World Bank. Kualitas data menyebabkan kematian juga rendah. Banyak kasus yang dicatat dengan kode tidak spesifik atau Garber kode seperti demam atau usia tua. Dan penggunaan standar ICD-10 masih terbatas dan pada fasilitas rujukan. Ketepatan waktu data juga menjadi masalah. Pelaporan sering tertunda 2-5 tahun, belum tersedia secara real time, dan tidak ada portal data nasional yang dapat diakses publik secara rutin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketimpangan internal yang masih menjadi tantangan besar di Sudan Selatan. Pertama, terdapat kesenjangan gender. Usia harapan hidup perempuan di Sudan Selatan sekitar 60,9 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki yang sekitar 54,9 tahun. Namun, di sisi lain, pernikahan usia anak masih cukup tinggi, di mana sekitar 52% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Kedua, terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Layanan administrasi dan pencatatan sipil yang sudah mulai terdigitalisasi umumnya hanya tersedia di kota-kota besar seperti Juba dan Wau. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan registrasi. Ketiga, terdapat kesenjangan antar wilayah. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah Jonglei, Central Equatoria, dan Upper Nile. Selain itu, konflik dan bencana banjir menyebabkan lebih dari 2 juta penduduk menjadi pengungsi internal atau internally displaced person atau IDP. Keempat, terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan. Cakupan layanan kesehatan formal hanya menjangkau sekitar 30% penduduk. Akibatnya banyak proses kelahiran maupun kematian yang terjadi di luar fasilitas kesehatan, sehingga sulit tercatat secara resmi. Terakhir, terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi. Pada tahun 2024, sekitar 9,4 juta penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk sekitar 5 juta anak-anak. Selain itu, sekitar 2,1 juta anak mengalami wasting atau gizi akut, yang menunjukkan masih tingginya tingkat kerawanan pangan dan masalah gizi di negara tersebut. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sudan Selatan masih mengalami berbagai bentuk ketimpangan, baik dari aspek gender, wilayah, kesehatan, maupun sosial ekonomi yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan pembangunan negara secara menyeluruh. Secara hukum, Sudan Selatan memiliki kerangka regulasi yang cukup jelas melalui South Sudan Civil Registry Act 2018 and Civil Registration and National Identification Regulation 2024. Pelaksanaan yang berada di bawah Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport, and Immigration di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Beberapa langkah perbaikan telah dilakukan, antara lain digitalisasi parsial data kelahiran di rumah sakit besar seperti Juba dan Wau dengan dukungan UNICEF, integrasi notifikasi kelahiran ke dalam layanan imunisasi, serta pelatihan bidan dan petugas registrasi di tingkat daerah. Namun, terdapat kesenjangan besar antara regulasi di atas kertas dan implementasi di lapangan. Anggaran untuk sektor kesehatan dan administrasi sosial justru menurun drastis pada tahun fiskal 2023
atau 2024. Sementara konflik berkepanjangan dan kerusakan infrastruktur terus menghambat perluasan layanan registrasi ke wilayah pedesaan dan kawasan konflik. Akibatnya, kebijakan yang baik secara desain belum mampu menjangkau mayoritas penduduk, terutama di luar kota-kota besar. Selanjutnya ada rekomendasi berbasis evidence. Yang pertama, memperkuat sistem CRVS rutin dengan mengintegrasikan notifikasi kelahiran dan kematian ke seluruh fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan posyandu di wilayah pedesaan, bukan hanya kota besar. Lalu selanjutnya ada mempercepat digitalisasi berbasis mobile dan komunitas yang dapat menjangkau wilayah terpencil dan kamp pengungsi internal atau IDP, mengingat keterbatasan infrastruktur jalan dan listrik. Dilanjut, menyelenggarakan sensus penduduk nasional baru, mengingat sensus terakhir dilakukan di 2008, sebagaimana dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat. Selanjutnya, meningkatkan pelatihan tenaga kesehatan dalam mengisi sertifikat penyebab kematian sesuai standar ICD untuk mengurangi data yang tidak spesifik atau garden back code. Selanjutnya ada memperluas akses kontrasepsi modern dan layanan kesehatan reproduksi remaja guna untuk meningkatkan tingkat fertilitas total dan kehamilan usia remaja. Selanjutnya juga memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, khususnya persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih tergolong tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengalokasikan anggaran nasional secara berkelanjutan untuk sistem statistik dan registrasi sipil, serta memperkuat kerjasama dengan UNICEF, WHO, dan World Bank untuk dukungan teknis dan pendanaan transisi menuju sistem data yang mandiri. Cukup sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum.